Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Putra Hermansyah dengan nomor induk mahasiswa 121221110. Saya kuliah di Universitas Dian Nusantara Cabang Cibubur dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Akuntansi kelas Sabtu pagi dengan nama dosen Pak Peter Sipasulta. Nah, sebelum saya memulai video ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih tujuan saya membuat video ini. Nah, yang pastinya tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas besar yang diberikan oleh Pak Peter ya. Nah, tugasnya apa sih? Nah, tugasnya itu membuat video yang dari materi-materi yang pernah diberikan Pak Peter dari awal pertemuan sampai pertemuan saat ini itu saya jelasin salah satu aja. Nah, di antara banyaknya materi-materi itu saya memilih modul pertemuan yang ketiga yang berjudul tentang titik simbangan laba rugi atau titik impas. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Gas. Oke guys, di sini kita akan mempelajari tentang biaya tetap, biaya variabel, dan analisis biaya volume laba. Oke, lanjut aja ya guys ya. Nah, di sini ada penggolongan biaya menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Nah, yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Contoh, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada presentasi dari hasil penjualan, biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Ini apa sih maksudnya? Yuk kita lihat aja juga yuk di slide berikutnya. Nah, di biaya variabel ini kita memiliki jumlah output, biaya bahan per unit, dan total biaya bahan. Nah, jika kita memproduksi satu unit dengan harga 500.000, aduh, 500.000, maka kita perlu modal 500.000 untuk bikin satu unit ini, guys. Nah, coba coba kalau kita tambahin jadi 10 unit dengan harga yang sama, maka kita perlu uangnya lebih lagi kan? Kita perlu 5.000 untuk bikin 10 unit ini. Nah, sedangkan kalau kita bikin 200 unit dengan harga yang sama, maka kita perlu modalnya 100.000 untuk bisa bikin 200 unit gitu guys. Nah, berikut adalah grafik biaya variabel. Nah, di sini unit produksinya akan terus bertambah tuh, akan terus naik, 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 naik. Sedangkan harganya tetap di harga 500 ini. Nah, gitu. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Nah, biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Di biaya tetap ini kita punya biaya sewa, unit produksi, dan biaya sewa per unit. Coba kalian perhatiin deh. Di sini kalau semakin kecil kita memproduksi, maka akan semakin besar biaya sewa per unit yang harus kita keluarkan. Kenapa begitu ya? Coba kita misalnya punya ruko roti gitu, kita sewa ruko roti. Setiap tahunnya ada dengan biaya sewanya itu 60.000. Nah, kalau kita memproduksi hanya 100 roti, maka kita perlu nyisihin uang kita sebesar 600 perak ini untuk keperluan biaya sewa ini. Nah, makanya kita perlu memproduksi lebih banyak lagi. Misalnya kita memproduksi 1000 roti, maka kita hanya perlu menyisihkan 60 perak dari 60.000 ini. Nah, lebih sedikit kan yang perlu kita sisihkan itu guys. Ya lanjut ya. Nah, berikut adalah grafik dari biaya tetap. Biaya tetap itu dengan biaya sewanya ya tetap kan di harga 60.000.
Sedangkan unit produksinya itu ya akan terus berubah gitu. Misalnya kita memproduksi berapa, di harga berapa gitu kan. Seperti tadi misalnya 100 unit, kalau kita memproduksi 100 unit, maka ya kita perlu isinya 600 di sini. Misalnya 100 unit, nah kita perlu isinya 600. Kalau 500 unit, kita perlu isinya berapa gitu guys. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah, tetapi wait, proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Oke, kita lihat. Nah, ada contohnya nih. Contohnya, perusahaan Hamka memiliki 3 agen penjualan. Masing-masing mendapatkan gaji 10.000 per tahun, ditambah komisi 0,50 untuk setiap produk yang mereka jual. Jika 100.000 produk yang terjual, maka total biayanya adalah, nih ada rumusnya. Total biaya sama dengan biaya tetap plus biaya variabel. Nah, biaya tetapnya itu kan kayak 3 agen penjualan kan tetap. Terus 10.000 itu kan tetap gaji ya kan. Nah, itu dikali ditambah dengan biaya variabelnya. Biaya variabel itu seperti ya komisi kan gak tetap sama produk yang terjualnya berapa kan gak tetap ya kan. Maka ditambah dari itu 3 kali 10.000 kan 30.000 ditambah 0,50 dikali 100.000 itu 50.000. Ya sama dengan 80.000. Maka total biayanya adalah 80.000. Nih tabel ini menunjukkan biaya perubahan penjualan pada berbagai tingkat output yang berbeda. Misalnya yang unit yang terjualnya itu 120.000, maka biaya variabelnya menjadi 60.000. Biaya tetapnya sama 30.000, dan total biayanya 60 tambah 30 ya 90. Ya gitu aja sih guys ya. Lanjut. Nah ini ada manufacturing physical flow. Harusnya gimana aja. Nah yang pertama kita perubahan baku, habis itu kita perlu tenaga kerja, dan habis itu kita perlu biaya-biaya lainnya gitu. Nah dari situ terjadilah proses produksi. Nah dari proses produksi jadi bahan jadi, dan dari produk jadi ini bisa kita jual deh. Nah, ya kalau ini harus fisiknya sama aja sih kayak tadi, cuma beda gambar aja. Ini bahan baku, tenaga kerja, terus ada overhead, kerja juga produksi, lalu produk jadi. Nah, sekarang ada di analisis impas. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba, merupakan digunakan salah satu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Ada beberapa teknik dalam analisis impas. Di slide berikutnya akan dijelasin ya guys ya. Nah, ini ada secara aljabar, impas dinyatakan sebagai berikut. Misalnya harga jual per unit itu P, unit yang dijual itu X, biaya tetapnya itu A, dan biaya variabelnya itu B. A sama dengan X sama dengan A per P min B. Sedangkan PX sama dengan A per 1 min B per P. Nah, kalau kalian bingung lihat aljabar kayak gitu, kalian bisa lihat di sini nih. Kedua persamaan tersebut dinyatakan menjadi, kalau dalam bentuk rupiah itu rumusnya biaya tetap total dibagi 1 dikurangin biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kalau kalian hitung dalam bentuk unit gitu, rumusnya adalah biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Gitu guys. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Misalnya harga jual per unitnya 30.000, biaya variabel per unitnya 16.000, 16.500, biaya tetap total per tahunnya 448.500, maka IPAS yang dapat dihitung sebagai berikut.
Misalnya kalau kalian mau ngitung dalam bentuk rupiah, tadi rumusnya kan dari apa namanya biaya tetap total dibagi satu dikurangin biaya variabel per unit dibagi harga jual per unitnya. Nah, hasilnya adalah 330. Kalau kalian menghitung titik impasnya yaitu dari biaya tetap total per tahun dibagi biaya harga jual per unit dikurangin biaya variabel sama dengan ya 11 unit. Ya sama aja guys ya. Sama aja ya, 11 unit dikali 30.330. Agar perusahaan memperoleh impas, maka harus menjual produknya sebanyak 11 unit atau senilai 330. Nah, di sini ada asumsi-asumsi analisis impas. Harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. Terus yang kedua ada perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. Yang ketiga, biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. Yang kelima, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Nah, di sini ada tekniknya guys, teknik grafik. Titik impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak penjualan atau biaya dalam rupiah dan sumbu datar volume penjualan dalam bentuk unit. Nah, sebelum membuat grafik, waduh. Nah, sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat. Waduh, kenapa ini? Wait, wait. Nah, sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan, penjualan atau produksi dalam jangka kapasitas tertentu. Nah, contohnya harga jual per unitnya 2.000, biaya variabel per unitnya itu 500, dan biaya tetap total dalam jarak kapasitas 0 sampai 200 unit sebesar 180.000. Nah, berikut ada tabelnya guys ya. Nah, ini kan ada volume penjualan, itu unitnya berapa. Tadi kan 0 sampai 200 ya. Nah, biaya tetapnya sebesar 180 ya. Nah, cara nyari kolom kedua itu adalah kolom pertama dikali harga per unitnya. Harga per unitnya tadi berapa? Harga per harga jual per unitnya 2.000. Berarti tinggal dikaliin 40 dikali 2.000 sebesar 80.000. 80 dikali 2.000 sebesar 160.000. 120 dikali 2.000 sebesar 240.000 dan seterusnya. Nah, sekarang cara nyari kolom keempat ini gimana? Nah, cara cari kolom keempatnya itu adalah kolom pertama dikali biaya variabel per unit. Nah, berarti kolom pertama dikali biaya variabel per unit. Biaya variabel per unitnya tadi berapa? Kita lihat lagi. Wait, salah. Biaya variabel per unitnya itu 500 ya guys ya. Berarti tinggal dikaliin. Misalnya 40 dikali 500 berapa hasilnya? 80 dikali 500 hasilnya segini dan seterusnya. Nah, cara nyari kolom kelima yaitu kolom ketiga tinggal ditambah kolom keempat. Ya 180 ditambah 20 ya hasilnya 200.000. 180 dikali 40 220 dan seterusnya. Nah, kalau kolom keenam itu caranya kolom kedua dikurangin kolom kelima. Misalnya 0 dikurangin 180 ya hasilnya minus 180. 80.000 dikurangin 200.000 ya hasilnya minus 120.000 dan seterusnya. Nah, kalian lihat gak di sini ada minus, ada yang nggak minus gitu. Ada plus, ada minus. Itu berarti ada artinya kita memiliki titik impas di 120.000 ini. 120 ini. Kalau kita memproduksi 120, maka kita nggak untung, kita nggak rugi. Sedangkan kalau kita di bawah 120, maka kita akan mengalami kerugian. Sedangkan kalau kita di atasnya, itu kita akan mendapatkan laba. Di atas 120 kita akan mendapatkan laba. Misalnya kita memproduksi 160, kita untung 60.000. Sedangkan kalau kita memproduksi 200, kita akan untung 120.000. Berikut grafiknya. Tuh. Nah, ini ada titik impas. Di sini ada titik impasnya di nominal tadi 240.
Terus 180 itu harga tetapnya kan, harga tetapnya. Dan kalau yang di bawah sini tuh daerah rugi. Di kalau kita mau produksi di bawah 240 itu daerah rugi, sedangkan kalau kita mau produksi di atas 240 itu daerah laba. Nah, garis penghasilan total dibuat dengan menarik, wait, ini ngalangi. Oke. Garis penghasilan total dibuat dengan menarik sebuah garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan dalam unit kolom satu dengan penjualan total kolom 2. Garis biaya total dengan cerai menarik garis yang memotong titik hubungan antara volume penjualan kolom satu dan dalam unit dengan biaya dalam rupiah kolom 5. Dan yang ketiga itu ada garis penghasilan total berpotongan dengan garis biaya total pada sebuah titik yang disebut titik impas. Jarak antara garis penghasilan total dengan garis biaya total di daerah sebelum titik impas disebut daerah rugi, sedangkan di atas titik impas disebut daerah laba. Nah, ini tuh kayak penjelasan yang grafik tadi aja ya guys ya. Sekian guys ya, udah habis kayaknya. Oh, iya. Nah, iya udah habis guys ya. Oke, saya Diki Putra Hermansyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.